12 Februari 2025. Hari Tuan Libur Nasional. Di sudah parade, tidak ada tes yang langsung yunal tempo orang. Top 2 is haver its befime. Indonesia Swiss diam melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh negara berkembang manapun di Asia Tenggara dalam kecepatan ini. Dan hampir tidak ada yang membicarakannya dengan angka yang sesungguhnya. Sampai sekarang. Video ini ada karena tidak cukup banyak orang yang mengajukan pertanyaan yang benar tentang Indonesia. Bukan pertanyaan tentang apakah kita kuat atau lemah, tapi pertanyaan tentang seberapa jauh persiapan kita sudah berjalan dan bagian mana yang belum selesai. Itu yang berubah, Denny. Assalamualaikum dan selamat datang di percakapan yang seharusnya terjadi jauh lebih awal. Palestine Gus, Jakarta 2025. Di satu sisi, mal-mal penuh sesak, antrean kendaraan panjang di tol, gedung-gedung baru tumbuh di setiap sudut cakrawala. Di sisi lain, di kota yang sama, survei Bank Dunia mencatat sesuatu yang tidak cocok dengan gambar pertama. Jumlah rumah tangga yang merasa miskin justru meningkat, bahkan ketika angka kemiskinan resmi terus turun. World Bank Prospects. Dua kenyataan, satu kota, keduanya benar pada saat yang sama. Itulah Indonesia di persimpangan ini. Bukan negara yang gagal, bukan negara yang sudah selesai. Negara sedang bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan sebagian pihak dan dengan celah-celah yang belum ditutup oleh siapapun. Dan ada satu angka yang Anas itu dibahas dalam video ini. Bukan angka pertumbuhan ekonomi, bukan angka cadangan devisa. Yang I think sudah saatnya forward ray. Simpan dulu thok ini. Kita mulai dari sesuatu yang terjadi di ladang, bukan di ruang sidang. 7 Januari 2026, Karawang, Jawa Barat. Seorang presiden berdiri di tengah sawah yang baru dipanen. Bukan untuk foto seremonial, tapi untuk mengumumkan sesuatu yang terjadi di Slivin Mambalad. Indonesia swasembada beras. Tidak seimpor beras sampai 2025. Menjadi Grambon, Mentari Growing. Produksi beras nasional mencapai 3,77 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi 31,19 juta ton, menghasilkan surplus lebih 3 juta ton. Pipasan otomai tahun. Target 4 tahun, selesai dalam 12 bulan. Ini klaim pemerintah. Wajar kalau skeptis. Tapi angka produksi ini bersumber dari BPS, Badan Pusat Statistik, bukan dari siaran pers kementerian. Data impor nol dikonfirmasi oleh Data Perdagangan Statistik Independen. Ini bukan retorika, ini catatan statistik, dan ini bukan sekadar pencapaian pertanian geopolitik. Setiap negara yang selama ini memasok beras kepada Indonesia, Vietnam, Thailand, India, punya leverage atas kita. Leverage atas harga, leverage atas ketergantungan, leverage yang bisa dimainkan di meja negosiasi kapanpun mereka mau. Per 31 Desember 2025, leverage itu tidak ada lagi. Dihapus, diam-diam, tanpa konferensi pers besar. Itulah arti sebenarnya dari jurus senyap, bukan tidak bergerak. Bergerak orang lain sadar bahwa gerakan itu perlu dilakukan. Tapi kau sistem Perdam Singh, yang kerut ay pernah masuk ke dalam video manapun magnet sebelumnya. Sejak Indonesia memberlakukan larangan ekspor biji nikel mentah pada 2020 dan memaksa seluruh pengolahan dilakukan di dalam negeri, nilai ekspor nikel meledak dari sekitar 17 triliun rupiah menjadi 510 triliun rupiah. Charting Geoeconomics bukan 2 kali lipat, bukan 10 kali lipat, 30 kali lipat. Hari ini Indonesia mengendalikan 58% dari seluruh produksi nikel dunia. Lebih dari separuh pasokan mineral paling strategis dalam transisi energi global ke negara kita. Indonesia United States sebuah giltep thwali di Ubawan. Uni Eropa menalami through ini stat. Mitra dagang mesin menangkut the kinestatik. Indonesia tidak bergeming, sekira menyesuaikan ini. Fee, it's havag di pang duri the naman. UP sunurif di berakibas subdiulio channel malas pun, hasilnya membret smooth, emper. Sekitar 75% kapasitas pemrosesan nikel di Indonesia dikontrol oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok, seringkali melalui afiliasi yang terdaftar di Hong Kong dan Singapura. Smelternya ada di tanah Indonesia. Sebagian pekerjanya orang Indonesia. Tapi kepemilikan infrastruktur pengolahannya, dan dengan itu, sebagian besar margin keuntungan mengalir keluar.
Ekonom senior Faisal Basri dari Indef menyatakan secara langsung bahwa hasil kebijakan hilirisasi ini lebih banyak menguntungkan negara lain daripada industri domestik Indonesia sendiri. Itu bukan suara oposisi. Itu kritik internal dari salah satu peneliti ekonomi paling disegani di Indonesia. Jadi versi jujur dari cerita Nigel ini adalah Indonesia membuat langkah yang berani dan bersejarah. Leverage-nya nyata. Tapi sebagian besar keuntungan the leverage itu mungkin tidak tahu and takut needs mengrider. Dan apakah 13 proyek hilirisasi baru senilai 7,2 miliar dolar yang mulai dibangun pada April 2026 forward those nafori akan memperbaiki ketidakseimbangan itu atau memperdalamnya adalah pertanyaan terbesar yang belum terjawab dalam kebijakan ekonomi Indonesia saat ini. Pertanyaan itu belum ditutup oleh siapapun, termasuk pemerintah. Sekarang kita masuk ke IMF, dan ini bagian yang paling sering disalahpahami. April 2025, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7% karena ketegangan perdagangan global. IMF, November 2025, IMF menyebut Indonesia sebagai bright spot, negara yang bersinar di tengah kondisi global yang penuh tekanan. Bank Dunia mengeluarkan pernyataan hampir identik di Desember 2025. World Bank Economic Prospects, lembaga yang sama, negara yang sama. Berselang, dua pernyataan yang tampak bertentangan. Keduanya akurat. Sebagian besar channel hanya memberitahu kamu salah satunya. Merasa being, orim entin berketisa graysang. Tidak mamta wathing menglapat tourits, bitay. Inning-thing in Wisikiyosungs. Per April 2026, IMF memproyeksikan pertumbuhan Indonesia kembali naik ke 5% untuk 2026 dan 5,1% untuk 2007. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan 8% pada 2029. IMF punya selisih hampir 3% antara proyeksi IMF dan target pemerintah, bukan kesalahan kalkulasi. Itu jarak antara apa yang dianggap mungkin oleh dunia dan apa yang diyakini bisa dicapai oleh Indonesia. Dan jarak itulah yang menentukan apakah jurus senyap ini akan dikenang sebagai visi besar atau ambisi yang belum selesai dibuktikan. Sekarang saatnya menutup semua lingkaran yang kita buka sejak awal. Ingat tanggal yang kita sebut di awal, 24/25. Hari itu, Indonesia meluncurkan Dantara, dana kekayaan negara yang dalam waktu kurang dari 1 tahun sudah mengelola aset senilai sekitar 900 miliar dolar AS. Itu menempatkan Danantara sebagai dana kekayaan negara terbesar ke-8 di dunia. Dibangun bukan dari surplus minyak seperti Norwegia atau Abu Dhabi, tapi dari konsolidasi dividen BUMN. Arsitektur yang berbeda, lebih kompleks, tapi juga lebih berakar pada ekonomi domestik Indonesia sendiri. Cadangan devisa Indonesia per Maret 2026 berada di angka 148 miliar dolar, setara 6 bulan impor, 2 kali lipat standar keamanan internasional. Ketahanan PAN. Ketahanan pangan diamankan, modal strategis dikonsolidasikan, leverage mineral dibangun, cadangan devisa dibuffer. Semua ini dalam 12 bulan. Dan inilah angka yang kita janjikan di awal, yang bukan angka pertumbuhan dan bukan cadangan devisa. Nilai ekspor nikel Indonesia tumbuh 30 kali lipat sejak 2014. 30 kali dalam 1 dekade. Devisen is testing ekspor yang dianggap tidak bisa akals o unia sama iwer. Itu yang kebohongan. Itu bukti mo itu porthis yang tepat. Iskit populer bisa potensi kis berbangsa secara fundamental. Tuvis by Mount Keenford, the matters eksekusi sempurna. So things were kusim noor na warg to that video na. Tigais klafaskorong wheel. And then kapityaran de why. Pertama, IMF maji dan mengkas proyektor wait ng sama. Dan kedua benar kebersamaan. Karena Indonesia kuat di dimensi dan masih rentan di dimensi lain. Kedua, strategi Indonesia menciptakan leverage yang nyata dan belum pernah ada sebelumnya. Tapi 75% keuntungan dari leverage itu mungkin sedang mengalir ke tangan yang bukan tangan kita. Ketiga, jurusnya bukan tentang diam. Ini tentang bergerak sebelum orang lain sadar bahwa bergerak itu perlu. Swasembada beras dalam 12 bulan adalah buktinya.
Dan antara masuk 8 besar dunia dalam kurang dari setahun adalah buktinya. Pertanyaan bukan apakah persiapan sedang dilakukan. Pertanyaan duawid, amaktis persisten berpakaian ethusketatin ninuf. Bukan skorning kinarnam hera. Israel through go is and fall. Dan bangsa yang paling siap menghadapi tenggat waktu, bukan bangsa yang paling banyak bicara tentang kesiapannya, tapi bangsa yang sudah bekerja jauh sebelum ada yang memperhatikan. Petani di Karawang itu tidak terdiri dari dirinya sedang dalam sejarah, tapi dia ibuesen. Dan thoa bailing, minoksten, the bias for the segreng bangun inis bertahan itsupo hinadeba. Bagikan video ini kepada satu orang yang menurutmu perlu mendengar versi lengkap dari cerita ini. Bukan hanya separuh yang terasa nyaman. Karena percakapan yang jujur tentang Indonesia adalah satu-satunya percakapan yang benar-benar layak kita miliki.